Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, sebenarnya di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama sih apa ya? Kita kemarin itu baru dikasih napas ya, baru dikasih napas ya untuk recovernya daripada Bitcoin dan beberapa altcoin bahkan daripada sektor meme juga cukup recover ya kan. Cuman napas tersebut teman-teman ya baru kita mau bernapas lega, kita dapat apa ya? Serangan kembali gitu teman-teman ya, serangan kembali. Dan sedikit saran buat kalian semua, selagi masih ada kesempatan segera amankan aset kalian gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman-teman, Bang, benarkah Bybit kena hack? Bang, benarkah ya kan Bybit diretas dan sebagainya? Oke teman-teman ya, itu real, itu valid teman-teman ya, itu valid. Bybit kena hack ya selama masih bisa ya, selama masih bisa untuk withdraw, selama masih bisa untuk memindahkan aset, kalian apa ya, save dulu lah ya teman-teman, seperti itu ya. Antisipasi, kalian bisa memindahkan aset kalian ya untuk diamankan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini teman-teman yang perlu kalian ketahui adalah ini ya. Nah, di sini teman-teman ya tampaknya dompet panas Bybit official ya baru saja diretas. Oke, memang wallet ya atau hot wallet daripada Bybit ya itu diretas teman-teman dengan nilai kurang lebih sekitar 1,4 yang udah dikonfirmasi oleh CEO Bybit sendiri ya, sekitar 1,4 billion dollar teman-teman dalam bentuk Ethereum gitu kan. Makanya Ethereum sempat drop tuh ya sampai di area 2,5 atau berapa, dan sedikit dikasih napas kali ini recover sedikit. Apakah nanti dia akan dibanting lagi teman-teman ya? Nah, sebenarnya kalian bisa tracking wallet ini ya dari The Bank. Kalian bisa cek teman-teman dari The Bank itu sebenarnya datanya lengkap ya. Dari sini ditransfer ke sini, ditransfer ke sini ya, keluar ke sini, keluar ke sini, lengkap datanya dari The Bank teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini pun langsung dari Bybit official. Oke, jadi dari Bybit sendiri ya mendeteksi aktivitas tidak sah yang melibatkan salah satu dompet dingin Ethereum kami, ya kan? Insiden tersebut terjadi saat dompet dingin multisig Ethereum kami melakukan transfer ke dompet hangat kami. Sayangnya transaksi ini dimanipulasi melalui serangkaian canggih yang menutupi antarmuka penandatanganan, menampilkan alamat yang benar sekaligus mengubah logika kontrak pintar yang mendasarinya. Akibatnya penyerangan dapat menguasai dompet dingin Ethereum yang terpengaruh ya, dan mentransfer kepemilikannya ke alamat yang tidak dikenal. Jadi ini valid ya teman-teman, bahwasanya Bybit terkena hack atau diretas. Nah, di sini teman-teman ya, ini dari Arham teman-teman ya, dia peringatan arus keluar lebih dari 1 miliar dolar dari Bybit teman-teman ya, 1,4 miliar dolar ya. Di sini teman-teman ya, miliar itu juta ya teman-teman ya, kalau billion itu miliar gitu kan. Nah, ini kalian bisa copy nih, bisa copy alamat kontraknya ini ya. Kalian bisa copy smart kontraknya ini. Kalau kalian memiliki aplikasi di bank ya teman-teman ya, kalian pastekan alamat ini ya kan, alamat ini di pencarian kalian, nanti akan keluar datanya, akan keluar datanya. Kalian tinggal cek aja di transfer kemana aja, di situ bisa terdeteksi teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh Arham teman-teman, nah ini ya 16 menit 33 menit ini, jadi kemarin gitu teman-teman ya, dalam bentuk apa, STETH ya, STETH Ethereum, STETH juga Ethereum. Nah, ini adalah beberapa ya dari 1 jam yang lalu ya, di mana di sini ada sekitar 90.000 STETH ya, ada 401,3 ribu Ethereum. Nah, ada 90 USDT juga gitu teman-teman. Nah, ini bisa kalian tracking nanti di mana, di The Bank. Kalian cek aja gitu teman-teman. Dan di sini pun dikasih ya smart kontraknya. Nah, ini kalian copy aja teman-teman ya. Saya nggak ada aplikasinya sih, sayangnya udah saya hapus sih, udah lama. Jadi kalian bisa cek sendirilah ya. Nah, meskipun dari CEO Bybit sendiri udah mengonfirmasi nih teman-teman ya, Bybit bersifat solvent. Oke, ya kan, Bybit bersifat solvent. Bahkan jika kerugian akibat peretasan ini tidak dipulihkan, oke ya, tidak bisa dipulihkan atau tidak dipulihkan gitu kan,
Maka semua aset klien di Bybit, ya semua aset user di Bybit teman-teman ini didukung 1:1. Kami dapat menutupi kerugiannya. Oke, jadi pihak Bybit udah siap itu untuk melakukan pertanggungjawaban jika dana tersebut tidak bisa dipulihkan, maka dana dari para usernya itu akan diganti 100% ya, 1:1. Misal kalian kehilangan $1.000, maka akan diganti dengan nilai yang sama yaitu $1.000. Semisal kalian kehilangan $100, ya kalian akan diganti nilai yang sama yaitu $100. Cuman teman-teman ya, kita kan perlu antisipasi juga, kita perlu save juga ya, bukannya saya mau ngajak kalian untuk ninggalin Bybit dan sebagainya, enggak. Cuman selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, ya nggak ada salahnya kan kita ngamanin aset kita terlebih dahulu, gitu kan? Amanin aset kita terlebih dahulu selagi masih bisa withdraw, oke? Selama masih bisa ditarik, amankan terlebih dahulu, pindahkan ke exchange lain. Nanti kalau memang keadaannya udah memungkinkan, keadaannya udah mulai membaik, kita bisa menggunakan platform Bybit kembali, teman-teman ya. Kenapa? Banyak orang yang agak-agak parno juga dengan keruntuhan FTX ya kan, dengan keruntuhan FTX. Kalian masih ingat ya, Shaf Brahman Friend ya, dia juga mengatakan kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, apakah kalian masih ingat dengan kata-kata ini ya? A competition is trying to go after you with false rumor. FTX is fine. FTX baik-baik saja. Aset are fine. Aset aman terkendali. Tapi pada dasarnya apa? FTX rungkat ya kan. Nah, jadi ya kita antisipasi gitu teman-teman. Kita antisipasi walaupun di sini teman-teman ya, yang perlu kalian ketahui ya, meskipun peretasan ini nggak separah dengan yang terjadi di FTX teman-teman ya, tapi setidaknya teman-teman kita kan perlu yang namanya antisipasi ya kan. Coba kalian cek aset-aset kalian ya, entah dari token-token apa aja kalian withdraw. Kalau masih bisa silakan kalian pindahkan terlebih dahulu, itu untuk antisipasi ya kan, untuk jaga-jagalah ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, di sini pun dari log on chain teman-teman, dia mengambil data dari CoinMarketCap yang dikeluarkan oleh pihak CoinMarketCap, di mana menurut CoinMarketCap Bybit ini memiliki aset cadangan sebesar 16,2 billion dollar. Oke, 16,2 billion dollar teman-teman ya. Dan sebelum diretas, oke, ini sebelum diretas itu ada sekitar 16,2 billion dollar. Sedangkan setelah dan aset senilai sebesar 1,4 miliar dolar ya. Yang diretas itu 1,4 miliar dolar, teman-teman. Miliar ya, bukan juta, miliar dolar. Oke. Yang dicuri tersebut merupakan 8,64%. Oke ya, ini adalah spot trading volume ya, ini spot trading volume total aset. Nah, ini total aset ada sekitar 16,2 billion dollar teman-teman, cuman diambil sekitar 1,4 billion dollar yang berhasil diretas ya, jadi sisanya sekitar berapa ya, 14, sekian miliar dolar lah ya. Jadi Bybit ini masih bisa nge-backup ya untuk mengganti kerugian sebesar 1:1. Nah, cuman kan kita perlu belajar dari pengalaman yang udah-udah. Contohnya seperti Hotbit ya kan. Hotbit juga mengalami hal yang sama, diretas dan sebagainya, walaupun sempat masih bisa beroperasi, cuman kan Hotbit udah nggak bisa ditarik ya kan. Ada kesempatan untuk narik beberapa kali waktu itu di Hotbit, cuman kan habis itu nggak bisa ditarik lagi. Terus FTX teman-teman, yang pertama FTX, Hotbit ya. FTX itu juga mengatakan fine-fine aja gitu kan, aset aman dan sebagainya. Cuman kan ya kita yang namanya user waktu itu kan percaya, dan akhirnya terjadi peruntuhan harga yang mengakibatkan harga Solana dump sampai gila-gilaan kan, seperti itu. Tapi saat ini Solana udah mulai recover kembali sih ya. Terus Hotbit juga sama ya kan. Setelah ditutup beberapa minggu waktu itu teman-teman, waktu keruntuhan daripada Hotbit ya kan. Habis itu ada syarat untuk melakukan penarikan. Ada yang bisa melakukan penarikan hanya separuh dan sebagainya. Ada yang benar-benar nggak bisa ditarik, sama kayak saya nggak bisa ditarik teman-teman di Hotbit ya kan. Habis itu ya udahlah, itu jadiin pengalaman. Habis ini ada berita tentang peretasan yang terjadi di Bybit ya kan. Kita antisipasi nih, belajar dari pengalaman kemarin gitu kan. Lebih baik ini hanya saran aja, kalau mau dipakai ya monggo, enggak juga nggak apa-apa sih ya. Dipindahkan terlebih dahulu lah untuk antisipasi gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat, kurangi sampah, dan